Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Suara Samramada, bisa dipanggil Danis. Saya dari kelas B, kelas IT, dengan absen terakhir 3 digit terakhir 215. Sini saya akan melaksanakan tugas ETS. Jadi langsung saja. Yang pertama, apa itu LS? LS adalah komen yang memerintahkan sistem untuk mengetahui sih apa aja file-file yang ada di laptop atau device kita. Nah, di sini ya kita harus perhatikan bahwa sistem Linux itu membaca komen itu harus sesuai dengan perintah. Jadi hurufnya, contohnya hurufnya harus kecil semua. Nah, di sini kalau kita menuliskan dengan huruf kapital, oke, jadi sistem tidak akan menerima permission denied. Jadi harus sesuai, harus huruf kecil semua seperti ini. Nah, sistem akan menerima. Jadi untuk Linux sendiri sangat memperhatikan ya huruf besar, huruf besar, huruf kapitalnya. Jadi kita harus pastikan bahwa komen kita itu hurufnya kecil semua. Kalau ada satu saja yang besar atau besar semua, sistem tidak akan menerima komen tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke argumen. Oke, langsung saja kita masuk ke ls documents. Apa sih penjelasannya? Penjelasannya itu ls dokumen ini memerintahkan sistem untuk menunjukkan apa saja file-file yang ada di sistem tersebut. Nah, sama seperti contoh, di sini ada beberapa file. Jadi dengan masukkan komen ls documents, kita bisa melihat apa aja teks-teks atau apa aja file-file yang ada di sistem Windows ini. Nah, sekarang kita lanjut ke option ls-1. Jadi kalau sebelumnya ls itu menunjukkan apa aja sih file-file yang ada di sistem. Nah, kalau ls-1 ini ya, kita bisa melihat apa filenya itu dibuat kapan, dibuat oleh siapa, dan kapan pembuatannya. Jadi langsung aja kita masukkan ke komennya ya. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke ls-l. Apa sih option ls-l ini? Ls-l ini menjelaskan sistem atau file-file apa saja yang ada di file sistem ini. Yaitu lebih lengkap. Kalau ls tadi kan hanya menunjukkan file-file apa saja ya. Ada desktop, dokumen, download, musik, picture, file ini. Nah, kalau ls-l ini saya menunjukkan ada jadi penjelasan lebih panjang ya. Jadi kapan file itu dibuat, terus apa aja nama filenya, ini 2017, desktop 2017 gitu. Yang harus perhatikan adalah, nah di sini ada min L ya. Jadi bukan min satu di sini, yaitu min L. Tadi saya salah. Jadi ls min L harus perhatikan spasinya. Oke. Lalu kita lanjut ke ls min R. Nah, sekarang kita lanjut ke ls min R. Sama seperti ls tadi, tetapi jika kita menambahkan ls min R di belakangnya, yaitu file yang akan muncul yaitu terbalik atau reverse sesuai artinya. Nah, tadi kan di depan desktop. Nah, ini video saya tadi R itu adalah reverse, oke, dalam bahasa Inggrisnya. Dan jika kita gabungkan antara command ls min L dan min R, hasilnya akan terbalik juga. Di mari kita masukkan ls min L spasi min R. Oke, kita lihat ya. Nah, lihat ya. Yang tadi ls min L ini kan desktop dokumen. Nah, sama ada keterangannya file dibuat kapan, dibuat kapan. Oke. Nah, kalau ls min R sama, tetapi sistemnya file nama ini di reverse atau dibalik. Jadi desktop ditaruh ke bawah dan video ditaruh ke atas. Jadi hanya membalik posisi file yang ada di sistem tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke PWD. PWD adalah Printing Working Directory. Yang simpelnya, ketika kita masukkan komen PWD, kita akan ditujukan di mana sekarang posisi kita berada. Nah, kita sekarang ada di home slash system admin. Oke, jadi kita sekarang berada di sini, sistem admin. Oke, tadi kan sudah misalnya kita menunjukkan desktop dokumen. Nah, sekarang posisi kita sekarang ada di sys admin. Jadi simpelnya komen PWD ini adalah menunjukkan posisi kita sekarang berada di mana. Nah, sekarang kita masuk ke komen CD yaitu changing directories. Oke, changing directories ini di mana kita ingin pindah satu file ke file yang lain. Seperti yang dijelaskan di sini. Jadi dari dokumen kita mau pindah ke school, kita pindah ke org. Oke, jadi kita masukkan komennya cd school org. Oke, jadi karena
karena kita mau pindah dari file school ke art. Nah, sini ya sudah berhasil komen di sini. Nah, lalu kita masukkan lagi komen PWD untuk mengaccept ini kita. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di file art ya, dari school kita masuk ke art. Oke, sekarang kita masuk ke listing files. Jadi, seperti yang kita pelajari tadi, ls adalah komen untuk menunjukkan file-file apa saja yang ada di sistem. Nah, dengan kita menambahkan ini komen di sini ls min l slash var slash log slash. Nah, ini menampilkan daftar folder ya. Jadi setiap file seperti jenis file, akses permission, kepemilikan, atau waktu terakhir diubah. Gunakan opsi min L untuk agar hasilnya sama, tampil dalam format panjang, yaitu long listing. Jadi penjelasan singkatnya, ada ls adalah opsi dasar atau komen dasar yang digunakan di Linux untuk menampilkan isi folder. Tanpa opsi min L hanya menampilkan nama file dan folder. Dan menggunakan opsi min L dan var dan log /var /log itu lengkap. Jadi kapan data tersebut dirubah, kapan data tersebut siapa sih yang memiliki aksesnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan each line corresponded to file content within the directory. Jadi setiap tipe file yang ada di sistem ini ada makna atau ada artinya. Simbol D yaitu directory. Jadi file yang digunakan untuk store other files. Kalau slash ini ada regular file, oke, meliputi readable files, gambar, binary, dan compressed file. L adalah symbol link atau points to another file. Socket allow for communication between process. Ada P, ada B, dan C, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke sorting ya di sini. Nah, jika kita masukkan ls lt spasi var slash log. Nah, dari komen lt ini, oke, adalah option yang digunakan untuk menyortir files dari timestamp. Jadi waktu itu kapan diubah dan dibuat. Oke. Option S digunakan. Oke, option S min S spasi var spasi log. Oke. Digunakan untuk menyortir file berdasarkan size-nya. Oke. Jadi dari yang besar ke kecil. Dan option R kita gabungkan semuanya, ls min ls r spasi var spasi log. Nah, komen ini digunakan untuk menyortir jadi file-file tersebut tetapi dibalik dari atas ke bawah seperti namanya R yaitu reverse. The number in file size will switch from descending to ascending. Use alone the min R option with the list file in reverse alphabetical order. Nah, jika kita masukkan ls min R spasi var oke, sudah sesuai. Nah, var log. Nah, dari sistem ini bisa berubah urutan dari menurun jadi menaik. Jika hanya menggunakan opsi min R pada perintah ls, maka hasilnya akan menampilkan daftar file dalam urutan terbalik, dan abjad terbalik. Jadi penjelasan singkatnya dari um, listing file ini, biasanya ls itu menampilkan file secara urut dari A sampai Z. Jika ditambah opsi min R, hasilnya dibalik jadi Z ke A. Jadi, ls min R slash spasi slash var slash log artinya tampilkan semua file di folder
tapi urutannya dibalik. Folder var atau log sendiri isinya file log system, alias catatan aktivitas komputer kayak riwayat sistem error atau service yang berjalan. Intinya, min-r itu reverse ya. Nah, sekarang kita masuk ke opsi su. Jadi, opsi su memungkinkan kita untuk sementara waktu bertindak sebagai pengguna lain. Ini dilakukan dengan membuat sel baru. Dari tempat kita mengetik komen, secara default, kalau kita tidak menyebutkan nama pengguna atau su, kita akan buka sel baru sebagai pengguna root, yaitu pengguna dengan hak administratif atau admin system. Disarankan menggunakan opsi login cell agar lingkungan pengguna baru bisa kita konfigurasi sepenuhnya. Caranya bisa dengan salah satu dari 3 perintah ini ya. Jadi yang pertama, kita masuk ke su, kita harus perhatikan spasinya, su/l. Nah, password. Nah, oke. Nah, setelah kita melakukan su ini, command su spasi min ini, kita masukkan passwordnya di sini adalah net lab 123. Oke, sudah berhasil. Dan untuk logout sendiri kita tinggal ketik exit di command line. Nah, di sini tulisannya sudah ke logout. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk lagi. Jadi jika kita langsung mengetikkan SL. SL itu apa? SL adalah sistem lokomotif. Sistem lokomotif ini adalah sebenarnya program atau sistem lucu yang dibuat oleh Linux ini untuk menampilkan kereta uap ya. Ini gambar kereta uap. Jadi caranya bagaimana? Jadi kita harus login dulu seperti tadi. Kita harus login tadi dan masukkan password netlab 123. Setelah kita berhasil masuk, kita langsung saja ketikkan SL. Nah, di sini kita ditunjukkan kereta uap yang berjalan. Jadi ini sebenarnya sistem lucu aja ya dari sistem Linux ini. Dan untuk kita keluar, kita tinggal exit saja seperti tadi. Oke. Nah, begini. Oke, setelah tadi sudah selesai, langsung aja kita logout. Jadi tinggal exit saja. Dan kita sudah kembali ke home tadi, sysadmin dan localhost. Nah, sekarang kita masuk ke sudo command. Jadi sudo command itu adalah kita hanya meminjam akses sementara dari root localhost tadi. Jadi kita tidak masuk ke root localhost. Jadi kita tetap berada di sistem admin at localhost. Jadi kita istilahnya hanya minjam seperti minjam sementara akses dari dari root at localhost tersebut. Jadi langsung saja kita masukkan commandnya sudo sl. Di sini tetap kita masukkan password netlab 123. Nah, beda di sini dengan yang tadi, yaitu kita tetap berada di service admin at localhost. Jadi kita tidak masuk ke root localhost. Jadi istilahnya kita hanya meminjam izin sementara dari root at localhost. Nah, sama hanya menampilkan sistem lucu yaitu kereta uap yang ada di sistem Linux ini. Oke, sekarang kita masuk ke permission. Permission itu adalah siapa aja yang punya akses dari sistem tersebut. Masukkan ya, namanya Nah, main RW ini itu adalah tipe file. Kalau RW main ini itu adalah untuk owner sistem admin. Jadi dia bisa read, dia juga bisa write, tapi dia tidak bisa execute. Kalau rmin ini dia itu untuk others, dia tuh untuk grup sistem admin. Anggota grup bisa read aja. Dan kalau read yang r min ini itu untuk others, orang lain. Semua user lain juga cuma bisa read. Nah, untuk satu ini jumlah hard link. Sistem admin ini untuk owner, sistem admin grup ya, di sini owner ini grup. 647 inilah ukuran filenya. Jadi ini ukuran file Desember 20 tanggal modifikasi terakhir. Lalu ESA itu adalah nama filenya. Di sini kita jelasin dari tipe filenya, dari siapa aja yang bisa buka dan siapa aja yang punya izin di sini. Oke, sekarang kita masuk ke changing file permissions. Jadi command ini chmod itu adalah
komen yang bisa mengganti perizinan suatu file. Di sini jelaskan chmod set ada UGOA. Itu user the original file, group others atau semua yang bisa, ya semua yang bisa akses. Langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu chmod u plus x hello.sa. Nah, jika kita sudah masukkan komen ini, tidak ada tanda-tanda sukses atau enggak. Jadi langsung kita cek menggunakan ls-l hello.sh. Hello.sh ini file yang akan kita ubah perizinannya. Nah, di sini sudah berubah menjadi x, x. Nah, di sini x itu simbol x ini mengartikan kita bisa mengeksekusi file hello.sh ini. Jadi kita sudah bisa untuk mengeksekusi file hello.sh ini. Lalu yang terakhir kita akan membuka file ini, yaitu menggunakan komen titik slash hello titik sh. Nah, di sini kita berhasil mengeksekusi file hello.sh ini. Kita bisa membuka file. Nah, sekarang kita masuk ke changing file ownership. Jadi di sini simpelnya kita mengubah dari perizinan, jadi daripada owner file hello.sh ke user, ke root user. Jadi dari sysadmin ini kita pindah ke root ya. Ini kita masukkan command ini sudo chown root hello.sh. Nah, passwordnya netlab 123. Nah, ini sudah berhasil. Nah, untuk membuktikan, nanti kita masukkan ls-l lagi untuk membuktikan ini. Nah, ini sudah terganti menjadi root ya. Nah, nih. Di file ini sudah ya, dari perizinannya jadi dari sistem admin jadi root. Nah, sekarang kita mencoba permasalahan yang ada di sini. Kita coba masukkan komen hello titik hello. Nah, di sini permission denied karena sysadmin localhost ini tidak memiliki izin. Nah, yang memiliki izin sekarang kita, yaitu root. Jadi kita harus memasukkan sudo komen sudo ini titik masih hello sh. Nah, jadi kenapa di sini komen salah? Karena dia tidak memiliki izin apapun. Nah, sedangkan di sini kita sudah mengganti izinnya menjadi root ya dari sistem admin tadi. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke viewing files. Jadi komen cat ini adalah komen di mana kita bisa melihat apa aja yang dalam file itu. Langsung aja kita masuk, kita masukkan komennya cd seperti biasa slash documents. Lalu kita masukkan cat animals.txt. Nah, jadi komen cat ini adalah komen yang dimana kita bisa melihat apa saja isi file dari animals.txt itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke komen berikutnya, yaitu ada head and tail. Nah, pertama kita masukkan cat alpha.txt, ini menampilkan seluruh isi file alpha.txt. Nah, setelah kita masukkan komen head alpha.txt, jadi ini adalah komen yang menunjukkan isi file yang file-file atas ya. Nah, sedangkan kalau tail itu menunjukkan sisa dari isi file alpha.txt ini. Nah, di A sampai J ada di head alpha, sedangkan Q sampai Z ada di comment tail and tail alpha.txt. Nah, sekarang kita coba untuk masukkan comment head min n 5
alpha.txt. Nah, ini komen menunjukkan isi file atas dari 5 file atas yang isi 5 file atas yang ada di alpha.txt. Sedangkan jika kita masukkan tail n-5 menunjukkan 5 isi file yang ada di bawah, ya, paling bawah, urutan terbawah dari file alpha.txt ini. Nah, maaf guys, salah. Nah, sekarang kita akan masukkan tail ini, kita ulang lagi, n5 alpha.txt. Nah, ini menunjukkan isi 5 file yang di bawah dari file alpha. Nah, sekarang kita masuk ke copying files. Oke, di sini ada komen cd. Oke, ada komen cp. Cp adalah komen untuk mengcopy file. Nah, kita masukkan dulu. cp /etc /password. Nah, untuk membuktikan bahwa isi dari file password ini sudah di copy, kita masukkan command ls. Nah, di sini ya. Jadi file ini sudah tercopy. Oke, lanjut. Nah, sama di materi copying files. Sekarang kita pindah command ke dd. Nah, command ini memiliki beberapa fitur yang sangat berguna, termasuk ini bisa digunakan untuk cloning atau menghapus seluruh isi data dan seluruh isi disk or partition. It can be used to copy raw data to remove full device such as USB drive and CD-ROMs. It can backup and restore the MBR also by record. Nah, langsung aja kita masuk. Ya, kita masukkan komennya seperti biasa. Lalu kita ketikkan dd if sama dengan /def/0 of dengan /tmp/swapex ps 1m and yang besar count 50. Nah, the dd command use special argument to specify how it will work. The following set of command. Nah, if input file, of itu output file, ps block size, count the number of the blocks derived from the input files. Jadi begitu. So now kita masuk ke moving files. Jadi kita menggunakan command mv yang dimana command mv ini digunakan untuk memindah suatu file dari penyimpanan tersebut, ya. Kita akan coba ya, mv people.csv work. ls work. Nah, jadi people CSV dari dokumen ini sudah kita pindah ke file work gitu. Nah, command mv ini bisa digunakan untuk memindahkan beberapa files, ya. Seperti ini contohnya. Kita masukkan mv numbers.txt, letters.txt, alpha.txt ke folder school. Lalu kita cek ya, ls school. Nah, alpha letters dan number sudah terpindah di directory school. And moving a file within the same directory is an effective way to rename it. For example, in the following example, the animal.txt file is given a animal.txt. Kita akan masukkan komen ini, mv
animals.txt zoo.txt. Kita cek ls. Nah, ini ya, animals.txt. Where is it? Masuk ke removing files atau deleting files menggunakan command rm. Sama, tadi dokumen, langsung saja kita ketikkan command rm. Kita akan menghapus files linux.txt. Lalu kita cek. Nah, di sini kita menggunakan command ls untuk membuktikan apakah file Linux sudah terhapus. Nah, di sini tidak bisa menemukan file Linux.txt karena sudah terhapus. The rm command will ignore directories that it has to remove. To delete a directory is a recursive option, either the min-r or min-r option. Just be careful since this option are recursive. This will all files of directories. Kita coba rm work. Kita remove work karena work adalah penyimpanan. Ya, ketika kita menggunakan rm min r work, kalau kita ketik ls work, nah file work sudah terhapus karena kita menggunakan command min r. Sekarang kita masuk di filter input. Command grab adalah command di mana teks bisa memfilter dan apa yang kalian cari dan return line which contain a match to given pattern. Yang menggunakan command grab sys admin password. Nah, di sini sama seperti di contoh ya. Nah, sekarang kita masuk ke regular expression. Regular expression memiliki dua command forms, yaitu base and extended. Dan most command that use regular expression can replace base regular expression. However, extended regular expression are not available for all commands. A command option is typically required for them to work correctly. Nah, ini slash adalah anyone using character, anyone specified character, ada terdapat di sini, not the one specific character, zero or more of the previous character. If first character in the pattern, the pattern must be. Jadi di sini ada beberapa komen yang menjelaskan ya, arti-arti dari komen tersebut untuk dibaca di sistem Linux ini. Sekarang kita masuk ke basic patterns. Sama seperti tadi, kita akan mencari sistem add password menggunakan command grab ini. Anchor character are one of the ways regular expression can be used to narrow down the result. Jadi command grab ini digunakan untuk mencari teks atau teks atau komen yang mau kita cari. Makan grab ini. Grab, ini komennya. Put di bagian ini langsung sistem akan membaca file yang ingin kita cari atau teks yang ingin kita cari. Lalu kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu cat alpha first txt. Lalu kita masukkan command grab. ls alpha first txt. Nah, jadi command grab ini adalah command yang digunakan untuk menemukan huruf yang ingin kita cari dengan setelah grab kita masukkan huruf apa sih yang ingin kita cari di suatu file. Di R dollar ini adalah huruf belakang yang kita cari itu. Lalu kita coba lagi cat white txt. Nah, ini. Lalu contoh berikutnya. Intinya
Command grab ini adalah command yang ingin kita gunakan untuk mencari teks yang ingin kita cari di suatu file gitu. Nah, kita masuk ke match a single character with ini ya, tanda ini atau command ini. The square brackets match a single character from the list or range of possible character command within the bracket. Ya, selanjutnya kita masuk ke contohnya cat profile. Kita akan buka file ini, kan kita kena hello, my name is Joe, I'm 37 years old. Nah, kita masukkan command grab profile.txt menggunakan komen yang ada the square bracket ini ya. Nah, di sini akan membaca angka yang kita masukkan 0 sampai 9 ya. 3 itu masuk di angka ke sini. Jadi ini ya, square bracket ini, bracket kotak ini menemukan angka yang ingin kita cari ya. Dari 0 sampai 9. Nah, angka selain 0 sampai 9 tidak masuk di sini. Jadi 3 masih dalam jangkauan 0 sampai 9, tuh masuk semua. Dan untuk grab ini mencari tanda titik yang ada di dalam file text. Sama masukkan lagi. Menemukan tanda titik yang ada di file profile.txt. Jadi intinya dari semua contoh yang ada di sini, command grab digunakan untuk mencari komen-komen atau huruf-huruf atau apa saja atau teks-teks apa aja yang ingin kita cari jika kita lupa. Tidak ada read, grab E, cari huruf E di sini, huruf OE di sini. Tuh, tuh. Simpelnya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke command shutdown ya. Command shutdown adalah command yang digunakan untuk mematikan sistem Linux ini. Menggunakan command su. Su. Lalu kita masukkan passwordnya netlab 123. Kita akan masukkan command lagi shutdown now. Nah, jadi command ini digunakan untuk mematikan sistem yang ada di Linux ini. Oke, seperti itu. Nah, di sistem Linux ini juga unik karena kita bisa melihat jam berapa sekarang waktu kita ya buka file ini. Kita masukkan date hari Minggu 19 Oktober 2005. Nah, ini salah, tapi kita bisa atur. Sini ada beberapa komen yang bisa digunakan. Ya, berakam ada shutdown 151. Tuh. Jadi misalkan kita ingin minta matikan jam 1 sekarang, jadi otomatis nanti sistem akan mati di jam yang kita inginkan. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke network configuration. Ya, the if config command stand for interface configuration and used to display network configuration. Jadi simpelnya command if config ini menjelaskan status network kita. Maksudnya kita masukkan if config. Nah, ini menunjukkan network dari laptop kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke network configuration. Nah, di command if config ini adalah command yang menunjukkan kondisi atau network kita ya. If config. Nah, ini adalah kondisi atau yang menunjukkan network saya yang saya gunakan. Ini ada IP address saya. Tuh, IP address saya di sini.
Lalu sekarang kita masukkan komen ini. Ping min c 4192.168.1.2. Ping command is used to verify connectivity between two computers. It does this by sending packets to another machine on the network. Jadi menggunakan komen ini, kita bisa memverifikasi konektivitas kita antara dua komputer. Nah, jika ping comment kita gagal, kita akan mendapatkan pesan yang menunjukkan destination has unreachable. Nah, jika di sini saya tidak gagal karena di sini berhasil ya saya. Nah, jika ingin keluar dari sistem root, kita tinggal ketik exit aja. Nah, kita kembali ke sistem admin di sistem utama kita. Nah, sekarang kita lanjut di viewing process. Running a command result in something called a process. Di sistem operasi Linux, proses yang dieksekusi memiliki privilege bagi pengguna untuk mengeksekusi komen tersebut. Nah, di sini adalah komen PS. PS adalah komen yang digunakan untuk melist apa aja yang diproses. Nah, di sini sudah berhasil ya komen saya. The PS command will display the process that are running in the current terminal by default. Jadi, komen PS ini menunjukkan proses yang sedang berjalan di terminal ini yang default. In the example above, the bottom line is the process created by the execution of the PS command. The output includes the following columns of information. PID, the process identifier, which is unique to the process. This information is useful for controlling the process by its ID number. TTY, the name of the terminal where the process is run. Time, the total amount of process time used by the process. CMD, the command that start the process. Instead of viewing just the process running the current terminal, pengguna mungkin ingin melihat semua proses yang sedang berjalan di sistem dengan menggunakan command ps-e. Nah, di sini typically the minf option is also used as it provides more detail in the output of the command, including option and arguments. Look for the ps command in last time. The CMD column now include the option used. Masukkan. Nah, sudah berhasil ya. Sini. Oke, sekarang kita masuk ke package management. Apa sih package management itu? Package management adalah sistem yang dimana software bisa diinstal, diupdate, atau di-remove dari file system. Di Linux sendiri ada dua yang paling terkenal, yaitu Debian dan Red Hat. Nah, sekarang kita Ubuntu ini yang menggunakan dari buatannya Debian. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke komennya. Sudo get update. Nah, di sini kita akan mengupdate sistemnya ya. Passwordnya adalah netlab 123. Oke, kita tunggu. Ini kita tunggu agak lama ya untuk komennya bisa di-execute. Oke, sekarang sudah ter-execute ya. Karena ini paling menunggu paling lama, mungkin 5 menit, sekitar 6 menit. Nah, sekarang kita masuk komen selanjutnya, yaitu kita akan mencari search cow. Kita bisa cari, menunggu beberapa saat. Sama seperti tadi, menunggu beberapa saat. Jadi mungkin komen ini yang menunggu, yang dieksekusi paling lama ya, yang memakan waktu yang paling lama. Nah, sudah ter-execute dan memakan waktu lama, misalnya kita install
konsep. Oke, makan waktu lama lagi. Oke, di sini komen sudah terbaca. Tinggal menunggu. Ya, oke. Celebration strategi. Lalu konsep dan gitu. Jadi, konsep aktif. Nah, juga di SSC. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk mengupdate upgrade security-nya. Nah, sekarang kita masuk di removing package. Sudo cat approach console. Oke, sama saja seperti yang tadi, kita menunggu cukup lama. Langsung kita skip saat sudah selesai. Oke, proses meremove package sudah selesai. Ya, menurut saya di package management ini memakan waktu cukup lama ya, karena menunggu komen di execute. Oke, sekarang izin melanjutkan. Jadi kita masuk ke poin updating user password. Comment password biasanya digunakan untuk mengupdate user password. Users hanya bisa mengganti password di mana root user can update the password for any users. Langsung aja kita masukkan komennya ya. Wait, changing. Nah, sekarang kita ganti passwordnya ya. 1 2 3 netlab 1 2 3. Nah, sekarang kita akan masukkan password baru. Kita coba bismillah. Bismillah. Nah, password sudah diupdate successfully. Nah, jika kita ingin melihat status information tentang password kita, tinggal kita ketikkan aja password min s sysadmin. Nah, ya banyak. Oke, kita salah. Password min s. Oh, besar guys. Sysadmin. Oke, sama seperti contoh ya. Nah, di sini kita jelaskan password status itu P. P mengindikasi password yang bisa digunakan. L yang mengindikasi password yang terkunci. NP indikasi tidak ada password. Change date adalah di mana password kita tidak diganti, guys. Minimum, the minimum number of day must be passed before the password. Oke. Coba kita masukkan. Passwordnya net lab 123. Mau kita masuk. Nah, root users can change the password of any user. If the root user want to change the password, they will execute the following command. Kita akan mengganti password menggunakan root ya. Kita nanti ITS Surabaya. ITS Surabaya. Nah, pasti sudah terganti. Nah, jika kita ingin kita exit aja. Lanjut ke poin berikutnya. Ini sekarang kita masuk di direction. Di sini langsung saja kita masukkan komennya. Studi
command. Kita buka file food.txt. Masih food is good. Sekarang gunakan command ini untuk redirect bst out of the catchpad command. Jadi kita memindah isi dari file ini food is good ke file new file one.txt. Nah, ini kita masukkan cat food.txt, gunakan command ini, kita pindah ke new file one.txt. Lalu kita cek apakah sudah terpindah isi dari file catpad ke new file one.txt. Nah, sudah terpindah isi dari ini ya. Nah, sekarang juga itu ada command echo. Jadi kita ingin menambah file ini ya, echo hello. Nah, lalu kita pindah, oke. Kita buka txt. Kita buka file cat.txt. Lalu kita ketik echo I like food titik, dan lalu kita pindahkan ke new file one.txt, dan kita cek apakah sudah terpindah. Nah, sudah terpindah ya I like food ini. Nah, command echo sendiri adalah untuk menambahkan ke file new file itu. Jadi kalau tadi kan command garis apa lebih dari itu kan untuk memindah dari satu file ke file lain. Echo ini adalah untuk menambahkan isi dari file tersebut. Oke, kita tambahkan ya. This food is good. This food is good. Titik itu ya. Kita pindahkan ke new file one.txt. Lalu kita cek apakah sudah tertambahkan filenya. Oke, di sini ya sudah jelas. Jadi ini adalah food yang kita berikan tambah, dan command echo itu untuk menambahkan menambahkan teks baru di dalam file new file one.txt. Oke, kita lanjut. Lalu kita masuk ke text editor. Command ini adalah v ya. Jadi kita coba ya. New file.txt. Dan di sini kita jelaskan secara singkat, ada HAJKLBP di atas dan dolar. Ini menjelaskan motion key yang tersedia. This mode can be prefixed with a number to indicate how methods perform the movement. Ini ada command mode action, delete, change, yank, put, change view, dan insert mode, X mode. Jadi intinya di text editor ini
The primary text editor for Linux is program KV. Jadi command ini digunakan untuk mengedit teks yang ada di file. Begitu.